tenaga kerja wanita yang kamuflase sebagai diaspora gitu, atau memang diaspora. Udahlah Salsa, gaya-gaya kayak lu ini udah gak zaman lagi, udah kebaca ya, harusnya ditangkap nih orang nih. Publik jagat maya kembali diguncang dengan drama panas yang seolah tidak ada habisnya. Kali ini, nama Zanzabella tiba-tiba menyerang dengan kalimat tajam yang menyebutkan seakan-akan Salsa Arwina makin kesini makin jelas posisinya, entah sebagai ternak Mulyono, atau bahkan dikaitkan dengan Jokowi. Sebuah tuduhan yang membuat banyak orang terkejut, sebab selama ini Salsa dikenal sebagai sosok yang vokal, berani, dan tidak pernah terlihat tunduk pada kekuasaan manapun. Pertanyaannya, apa sebenarnya yang sedang dimainkan Zanzabella? Apakah tuduhan itu ada dasarnya? Atau justru hanya sebuah manuver untuk menjatuhkan nama Salsa yang sedang naik daun? Kalau kita tarik garis ke belakang, sosok Salsa Arwina belakangan ini memang menjadi sorotan utama. Bukan hanya karena keberaniannya membongkar aib, menantang tokoh-tokoh besar, dan konsisten menyuarakan opini yang berbeda dari arus utama, tapi juga karena keteguhannya untuk tidak terbeli. Dia pernah ditawari uang dalam jumlah fantastis untuk diam, namun ditolak mentah-mentah. Artinya, integritas Salsa sudah terbukti di mata publik. Lantas, bagaimana mungkin orang seperti ini tiba-tiba dicap sebagai ternak? Di sini jelas ada yang janggal. Zanzabella, dengan gaya sarkasnya, mungkin ingin menciptakan narasi bahwa Salsa Arwina tidak benar-benar independen. Bahwa di balik layar, ada sosok besar yang mendikte atau setidaknya menopang pergerakannya. Nama Mulyono pun muncul, juga Jokowi, seakan-akan Salsa hanyalah bidak dalam permainan politik mereka. Tetapi, apakah masuk akal? Jika benar Salsa menjadi ternak, bukankah seharusnya langkah-langkahnya aman terkendali, tak menimbulkan badai kontroversi? Faktanya, justru sebaliknya. Setiap kali Salsa bicara, yang terguncang adalah para pejabat, para penguasa, bahkan media besar ikut terbakar. Mari kita perhatikan pola. Sejak awal, Salsa tidak pernah takut menyebut nama. Dia menyerang ketika ada ketidakadilan, dia lantang ketika melihat kebobrokan. Kalau memang dia dikendalikan Mulyono atau Jokowi, apakah mungkin dia sebebas itu? Apakah mungkin dia menolak uang sogokan yang nilainya ratusan miliar? Padahal kalau benar ia ternak, uang itu tinggal dinikmati? Tuduhan Zanzabella justru terlihat lemah, seperti serangan yang dipaksakan agar nama Salsa tergores. Di sisi lain, publik juga tidak bodoh. Netizen sudah terbiasa membedakan mana opini yang tulus dan mana yang settingan. Mereka melihat Salsa berbicara dengan penuh keyakinan, bukan hasil skrip orang lain. Justru yang membuatnya digemari adalah keaslian itu. Ketika Zanzabella menuding dengan kalimat keras, banyak orang malah balik bertanya, kenapa tiba-tiba menyerang Salsa? Apa kepentinganmu? Artinya, serangan ini bisa saja blunder. Narasi, ternak Mulyono atau Jokowi, terdengar provokatif, tapi juga rapuh. Karena faktanya, Salsa tidak pernah terlihat dekat dengan lingkaran kekuasaan. Jika memang ia adalah ternak, harusnya ada foto, ada bukti, ada jejak digital yang menunjukkan kedekatan itu. Sampai hari ini, yang ada hanyalah keberanian Salsa berdiri di garis yang berseberangan. Mungkin inilah alasan mengapa ia terus ditembak dari berbagai arah. Karena semakin hari, suara Salsa semakin nyaring, semakin banyak orang yang mendengar, dan semakin sulit dibungkam. Justru kalau dipikir-pikir, serangan ini membuktikan sesuatu, bahwa Salsa Arwina sedang berada di level yang sangat mengganggu bagi pihak tertentu. Bayangkan saja, kalau dia tidak penting, tidak akan ada energi sebesar ini untuk menjatuhkannya. Zanzabella dengan segala dramanya, mungkin hanya menjadi ujung tombak dari kepanikan yang lebih besar. Mereka mencoba menanamkan keraguan di benak publik. Apakah Salsa benar-benar murni berjuang, atau ada dalang di belakangnya? Tapi bukankah itu teknik lama? Bukankah itu cara klasik untuk merusak reputasi lawan? Yang menarik, meski dituding, Salsa tidak terburu-buru membalas dengan amarah. Justru ia tetap tenang, seakan tahu bahwa kebenaran pada akhirnya akan berbicara. Netizen pun melihat, ketika seseorang bersuara dari hati, akan sulit dijatuhkan oleh fitnah. Tuduhan, ternak, mungkin akan menggema sesaat, tapi lama-lama akan lenyap ditelan bukti nyata dari sikap Salsa yang konsisten. Kalau kita analisis lebih dalam, tuduhan semacam ini sebenarnya bisa menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, bisa membuat publik penasaran dan mempertanyakan Salsa. Tapi di sisi lain, bisa memunculkan simpati besar, karena orang melihat ada upaya kotor untuk membungkamnya. Dalam politik dan opini publik, justru yang sering diserang habis-habisan biasanya adalah yang paling murni, karena mereka tidak bisa dikendalikan. Salsa mungkin berada di posisi itu.
Sekarang pertanyaannya, benarkah Salsa Arwina, ternak Mulyono atau Jokowi? Dari semua data, pola, dan bukti yang ada, jawabannya cenderung tidak. Dia bukan ternak siapa-siapa. Dia justru menjadi duri dalam daging bagi semua pihak yang haus kekuasaan. Kalau ia ternak, maka logikanya ia akan dijaga, dipoles, dan dilindungi. Nyatanya, yang terjadi adalah sebaliknya. Salsa terus diteror, diserang, bahkan mencoba dibungkam dengan uang. Itu tanda jelas bahwa ia bukan boneka, melainkan ancaman nyata bagi mereka. Namun, apakah narasi ini akan berhenti di sini? Tentu saja tidak. Zanzabella mungkin hanya awal dari rangkaian serangan yang lebih besar. Setiap kali Salsa melangkah lebih jauh, serangan akan makin keras. Fitnah akan makin kejam. Tapi disitulah ujiannya. Apakah publik tetap percaya pada integritas Salsa, ataukah goyah oleh tuduhan tanpa bukti? Bila kita lihat reaksi netizen saat ini, mayoritas justru semakin solid membela Salsa. Mereka tahu, tuduhan tanpa dasar hanya akan menambah citra Salsa sebagai pejuang yang tak bisa dibeli. Kata-kata Zanzabella justru menjadi bumerang. Dan ketika publik sudah berada di pihak Salsa, sekuat apapun fitnah, akan sulit menggoyahkannya. Kesimpulannya, narasi, Salsa Arwina ternak Mulyono atau Jokowi, hanyalah permainan retorika. Tanpa bukti nyata, itu tidak lebih dari gosip murahan. Publik sekarang lebih cerdas, lebih kritis, dan tidak bisa lagi dikibuli dengan isu yang mengada-ada. Justru dengan adanya serangan ini, nama Salsa makin berkibar. Orang-orang semakin penasaran, semakin ingin tahu siapa sebenarnya Salsa Arwina, dan semakin menghargai keberaniannya. Dan bagi Zanzabella, mungkin serangannya terasa seperti skakmat. Tapi dalam catur kehidupan, siapa tahu justru langkah itu membuatnya sendiri terpojok. Karena publik bisa menilai, mana yang sekadar menyerang demi sensasi, dan mana yang benar-benar berjuang untuk kebenaran. Pada akhirnya, yang harus dijawab bukanlah pertanyaan, apakah Salsa ternak Mulyono atau Jokowi, melainkan, siapa yang begitu takut pada suara Salsa hingga harus menciptakan narasi itu. Dan disitulah letak misteri yang lebih dalam.